Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuh ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum jami'an? Gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kembali kita bertemu di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal saleh, yang mendatangkan khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang apa? Jual beli yang terlarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berilmu sebelum berbuat, terutama bagi para pengusaha, para pedagang, hendaknya berilmu, mempelajari tentang ini, ya, tentang jual beli. Mana jual beli yang dibolehkan dalam syariat dan mana yang terlarang. Terlebih itu menjadi mata pencahariannya. Dia akan berikan nafkah kepada keluarganya dan hasil usahanya akan dia makan. Dan itu akan berakibat pada terkabul dan tidaknya ya doanya. Karena di antara penghalang-penghalang terkabulnya doa adalah makanan yang haram, gizi yang haram. Maka seorang muslim hendaknya berhati-hati. Tidaklah ia makan kecuali dari sesuatu yang halal. Tidaklah dia menggunakan harta, mendapatkan harta kecuali dengan cara yang halal, agar berkah kehidupannya, kemudian hartanya berkah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sebelum kita masuk ke pembahasan inti yaitu bentuk-bentuk jual beli yang terlarang, maka alangkah baiknya kita mengetahui syarat-syarat akad jual beli. Kapan atau syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli sehingga jual beli tersebut sah, transaksinya sah. Maka yang pertama adalah adanya keridhaan dari kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Tidak ada unsur terpaksa atau pemaksaan.
Dan keridhaan ini ya bisa dengan lafaz, ya, makanya dengan ijab dan qabul. Saya menjual kepadamu sebuah rumah dengan harga sekian-sekian. Kemudian yang qabul, dia menerima, saya terima penjualan ini, ya, penjualan rumah dengan harga sekian-sekian. Ya, adanya ijab dan qabul. Jadi bisa dengan lafaz, dengan ucapan. Dan juga keridhaan itu bisa dari saling memberi. Ya, dia menjual HP misalnya. HP itu sudah dia cantumkan harganya. Dia tulis harganya di depan HP 500.000. Kemudian ada orang yang datang, ya, mengambil HP tersebut dan membayarkan uang 500.000. Ya, dan adanya isyarat itu keridhaan dari kedua belah pihak tanpa ada ucapan, maka itu juga sah. Ya, maka keridhaan itu bisa dengan lafaz, bisa juga dengan al-mu'athah, saling memberi. Saya memberikan, ya, barang jualan, ya, atau sebuah HP misalnya, kemudian orang yang membeli menyerahkan uang. Dan ini berlaku ketika kita beli di supermarket, ya, mall dan sejenisnya, ya kan? Tidak ada ucapan saya jual, saya terima. Ya. Akan tetapi ketika mereka menjajakan, meletakkan di etalase dan kita ambil, itu isyarat mereka menjual. Ketika kita ambil, kemudian masuk ke kasir pembayaran, terjadilah jual beli. Ya. Kita membayarkan sejumlah uang, ya, atau tagihan. Nah, demikian. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka intinya adanya keridhaan dari kedua belah pihak, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, atau dengan isyarat, atau bisa juga dengan tulisan. Nah, demikian. Ya. Sebagaimana mungkin kalau kita sekarang ini di belanja online, ya, ketika kita buka, ya, belanja online, kemudian kita masukkan keranjang, kemudian kita pesan, kemudian kita bayar. Terjadi apa? Transaksi jual beli. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syarat keridhaan dalam jual beli. Ya, Allah berfirman, ya, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali, ya, jual beli, ya, perdagangan yang didasari keridhaan dari kalian. Dalam surah An-Nisa ayat 29. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga Nabi SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim kita ambil kecuali dengan hati yang ridho, thayyib, ya, dengan hati yang baik, ya, bisa dengan hadiah, bisa dengan jual beli. Jadi kita bisa mendapatkan harta dari orang lain, bisa diberi dari dengan hadiah atau, ya, hibah, yaitu wasiat, ya, atau juga dengan jual beli. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kapan saja terjadi keridhaan antara penjual dan pembeli, ya, dengan bagaimanapun caranya, baik dengan ucapan maupun dengan tulisan, dengan perbuatan yang itu menunjukkan keridhaan kedua belah pihak, maka jual beli tersebut sah. Ya. Inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam semua akad, dan juga dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara syarat, ya, dalam jual beli, terutama berkaitan dengan
barang yang dijual, barang dagangannya. Tadi kan antara penjual dan pembeli. Syaratnya harus apa? Ridho. Kemudian syarat yang ada pada barang dagangannya, barang yang dijual. An takunal ain al-mubahah mubahatun naf'i bila hajah. Maka barang yang dijual adalah barang yang memiliki manfaat bukan pada saat khusus dibutuhkan saja, tapi memang dia bermanfaat secara mutlak. Ya, nah demikian. Oleh karena itu, barang dagangan yang haram, ya, manfaatnya haram, nggak boleh dimanfaatkan, seperti alat-alat musik, ya, kemudian juga khamr, tidak boleh kita menjualnya. Tidak boleh menjualnya, haram. Ya, karena manfaatnya, pemanfaatannya diharamkan. Maka jual belinya juga haram. Khamr, ya, musik, ya, diharamkan, alatnya juga, ya. Karena manfaatnya untuk sesuatu yang haram. Khamr begitu juga. Ya, sesuatu yang Allah haramkan, maka tidak boleh kita ya jual beli dengan sesuatu yang manfaatnya diharamkan. Yang boleh apa? Jadi syaratnya yang pertama, untuk barang yang dijual manfaatnya mubah. Ya, boleh dimanfaatkan, baik dimakan, dipakai, nah seperti itu, digunakan, dikendarai, nah demikian. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, maka ya perkara atau barang-barang yang tidak bermanfaat, ya, maka tidak boleh kita ya menjualnya. Seperti di sini kal hasyarat, serangga, ya. Fa innahu la yajuzu bai'uha, maka tidak boleh menjualnya. Apabila serangga tersebut bermanfaat, ya, idza kana fil hasyarati naf'un mubah jaza bai'uha. Ya, jika serangga tersebut bermanfaat, maka boleh dijual. Misalnya untuk pakan burung, jual apa, jangkrik atau yang sejenisnya untuk pakan burung, bermanfaat kan? Nah, seperti itu. Namun jika serangga-serangga tersebut tidak bermanfaat, ya, tidak dimanfaatkan oleh manusia, maka tidak boleh menjualnya. Taib. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, itu dia yang pertama, barang dagangan tersebut ya harus bermanfaat. Jangan sampai menjual sesuatu yang tidak bermanfaat, ya akhirnya apa? Ya, kita dilarang mubazir, ya, menghilangkan atau menghabiskan harta kita tanpa sesuatu yang bermanfaat. Maka ini tidak sesuai dengan tujuan syariat, ya, agar kita memanfaatkan, ya, tidak boleh kita berbuat mubazir, membuang harta tanpa hal yang bermanfaat, tanpa hal bermanfaat, ya, yang sia-sia. Nah demikian. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi yang dimaksud di sini adalah manfaat yang mutlak. Adapun manfaat untuk kebutuhan maka tidak boleh dijual, ya. Maka seperti apa? Anjing said, anjing untuk berburu. Ini manfaatnya untuk kebutuhan berburu. Jadi hanya khusus kebutuhannya ini untuk berburu saja. Untuk satu kebutuhan. Kalau enggak untuk berburu kan berarti tidak dimanfaatkan, ya, tidak bermanfaat. Jadi manfaatnya hanya untuk kebutuhan khusus. Walaysa naf'an mutlaqan, bukan manfaat secara mutlak. Ya, berbeda dengan misalnya beras, ya, makanan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ya tidak boleh kita jual beli anjing walaupun anjing tersebut untuk apa? Untuk berburu. Karena ini berdasarkan keumuman larangan Nabi SAW, ya, dari jual beli anjing. Taib. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, ya syarat yang kedua pada barang dagangan yang harus terpenuhi, ayyakuna malikan laha au yaqumu maqamal malik. Orang yang menjual barang tersebut adalah orang yang memilikinya, yang memiliki barang tersebut atau yang mewakilinya. Orang yang memiliki barang tersebut atau orang yang mewakilinya. Karena kita tidak boleh menggunakan menguasai harta orang lain tanpa hak, tanpa izinnya. Ya. Maka menjual barang orang lain yang belum dimiliki, maka itu tidak boleh. Saya jual kepadamu mobil itu. Ya, memang ada tulisan mobil dijual, tapi belum kita miliki. Ya, ada dijual mobil 50 juta. Saya jual kepadamu mobil itu, mau nggak saya jual kepadamu misalnya 60 juta. Padahal mobil tersebut belum dia beli. Dan dia juga bukan wakil dari toko tersebut. Namun jika dia pemiliknya atau yang mewakilinya, ya sebagai wakil, sebagai walinya, sebagai orang yang diberi wasiat, ya, nah demikian. Maka jika dia wakil atau walinya atau orang yang diberi wasiat untuk menjualkannya itu, maka dia berhak, ya boleh melakukan transaksi jual beli tersebut. Nah demikian. Kemudian yang ketiga, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang harus terpenuhi pada barang dagangan, ayyakuna maqduran ala taslimihi, barang yang dijual bisa diserah terimakan. Nanti ini sebenarnya dari sini kita akan tahu nanti jual beli yang terlarang. Jadi syaratnya yang ketiga, jual barang dagangan tersebut bisa diserah terimakan. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar." Nabi SAW melarang jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas. Baik tidak jelas maksudnya tidak ada wujudnya, atau ada wujudnya tapi tidak bisa diserah terimakan. Saya jual kepadamu ya burung yang ada di pohon-pohon itu punya saya. Burung merpati yang ada di pohon itu, yang ada di tiang listrik itu berjejer, itu milik saya. Saya jual kepadamu. Nah ini tidak boleh. Karena apa? Karena tidak bisa diserah terimakan. Berbeda kalau sudah dikandangkan. Nah ini dia. Ini semua dilarang dalam agama kita. Tujuannya apa? Untuk menjaga harta kita, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Setelah terjadi jual beli, ternyata apa? Tidak bisa tertangkap ya burungnya, terbang, banget tak nampak. Siapa yang rugi? Ya, salah satu dari keduanya. Ya. Taib. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat kita melarang ya praktek-praktek jual beli yang di dalamnya ada gharar, ketidakjelasan, karena bentuk kasih sayang dan menghilangkan permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin. Nah demikian. Jadi barang dagangan tersebut mampu bisa untuk diserah terimakan. Nah. Kemudian yang keempat, ayyakuna ma'luman bi ru'yatin aw sifatin indal ba'i wal mushtari. Barang dagangan tersebut nampak, bisa dilihat. Barangnya mana? Saya jual kepadamu HP, HP-nya mana? Ya. Atau dengan sifat, saya jual kepadamu sebuah HP mereknya ini ya keluaran sekian keluaran tahun ini ya spesifikasinya. Jadi jual dengan sifat. Ya, saya menjual kepadamu sebuah sepeda motor mereknya ini, cc-nya sekian, tahun sekian, nah demikian. Baik. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya ya syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad. Bahwa orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang dibolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, ya. Tidak orang gila atau orang yang diboikot oleh pemerintah karena dia orang yang bangkrut,
Jadi dia hartanya di orang bahasanya hajar, dihajar. Dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli yang besar karena masih banyak orang-orang yang menghutanginya. Artinya dia banyak hutang sama orang. Barangnya ini ya asetnya diamankan dulu. Maka ya dalam hal itu dia adalah orang yang dihajar, tidak boleh melakukan transaksi jual rumahnya karena masih banyak orang-orang yang menagih hutangnya. Ya demikian. Jadi dia punya hutang dengan banyak orang. Jadi orang yang boleh melakukan transaksi, ya orang yang yang idiot, ya, yang gila, seperti itu. Termasuk juga anak kecil dalam hal yang jual beli yang besar, rumah, mobil dan sejenisnya. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang tadi sudah singgung, ya kalau syarat antara kedua belah pihak saling ridha. Jadi orang yang berjual beli adalah orang yang dibolehkan secara syariat melakukan transaksi jual beli sah, ya, yaitu seorang yang hurran, yang merdeka, baligh, aqilan, berakal, rasyid, orang yang paham dia, bukan orang yang idiot, bukan orang yang tidak bisa, ya dia tidak tahu ya yang dia jual sekian ya sehingga bisa dibodoh-bodohi, ya bisa dikelabui, dalam arti dia tidak bisa membedakan, menghitung dia kurang tahu, ya, nah seperti itu atau yang lainnya. Jadi orang yang dewasa, yang mampu, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, nah demikian. Kemudian yang kedua orang yang melakukan transaksi tersebut saling ridho, ya. Nah, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Nah, ini patokan atau pokok-pokok dasar yang harus dipegang dalam hal jual beli, ya, syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, sehingga lahirlah dari sini ya sebagian jual beli terlarang, ya, jual beli yang diharamkan karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya ini, sebagiannya, ya, ada yang karena riba, ada yang karena sebab yang lainnya. Nah, saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, nah kita masuk jual beli yang diharamkan, yang terlarang. Nah, jual beli yang terlarang itu ada beberapa sebab. Yang pertama, memang barangnya tersebut adalah barang yang haram, barang yang tidak boleh dimiliki, tidak dianggap kepemilikannya, ya, yaitu memiliki barang-barang yang haram. Dan demikian. Kemudian, ya, jual beli tersebut diharamkan karena ketidakjelasan. Jadi yang pertama tadi apa? Karena sesuatu yang haram. Maka para ulama menyebutkan kalau kita merusak, ya, alat musik orang lain, maka tidak wajib menggantinya, karena dia tidak dianggap la yu'addu ghairu mutaqawwim, la yu'tabar malan, tidak dianggap harta, karena sesuatu yang haram. Nah demikian. Jadi jual beli terlarang yang pertama, sebab yang pertama karena barang tersebut adalah barang yang haram. Yang kedua karena ketidakjelasan. Ketidakjelasan barang tersebut, barang dagangannya. Saya jual kepadamu ikan yang ada dalam kolam ini, ya, diberi pakan nampak banyak, maka dia berani, ya sudah saya beli 1 juta, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan, ya, dugaan, bisa lebih banyak, maka tentu yang menjual merasa rugi, atau lebih sedikit sehingga yang membeli lebih merugi, merasa rugi. Demikian. Nah, ini semuanya tujuannya untuk menutup pintu-pintu perselisihan, ya, di antara kaum muslimin. Kemudian ada jual beli yang terlarang karena tidak dimiliki. Jual beli, ya, yang belum dimiliki barang tersebut. Sebelum memilikinya, menjual barang yang belum dimiliki. Kemudian yang keempat,
ya, jual beli yang terlarang karena sebab riba. Yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, jual beli kurma dengan kurma, beras dengan beras, tapi tidak sama, ya, tidak sama beratnya. Ya, walaupun berbeda jenis beras tersebut atau gandum tersebut, maka harus sama beratnya atau takarannya. Ya, nah demikian. Maka jika berlebih salah satu dari takaran tersebut, beras dengan beras, ya kurma dengan kurma, berlebih salah satunya, maka terjadilah jual beli yang di dalamnya terdapat riba. Nah demikian. Kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, jadi keempat sebab ini berkaitan dengan akad. Berkaitan dengan akad, ya, karena tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam akad jual beli tersebut. Ya, nah demikian. Ada juga, ya, jual beli yang diharamkan yang tidak berkaitan dengan akad. Yang pertama disebabkan karena adanya tadlis, menyembunyikan aib pada barang jual beli ini. Ya, menjual barang, ternyata barang tersebut ada cacatnya, namun tidak disebutkan. Maka bagi, ya, pembeli, maka dia bisa apa? Khiyar aib, bisa mengembalikan barang tersebut atau menghargai, datang ke pemilik toko, ini barang ada aibnya. Ya sudah, kita potong berapa? Oh, kita potong 100.000, yang awalnya 500.000 jadi 400.000. Nah, sesuai dengan kesepakatan. Atau dia tidak ridho untuk dipulangkan, maka dikembalikan. Nah demikian. Karena adanya tadlis, menyembunyikan aib, wal khadi'ah, atau adanya penipuan dalam jual beli itu. Nah, maka jadilah jual beli tersebut jual beli yang haram. Nah, bagi yang menjual haram bagi dia memakan. Bagi yang tertipu, dia ketika dia mengambil, ya tidak haram bagi dia. Jadi ini satu pihak, yaitu yang menjual. Karena dia menipu, dia menyembunyikan aib. Nah demikian. Kemudian jual beli yang terlarang, yang diharamkan karena sebab memudaratkan orang lain. Kemudian ada jual beli yang terlarang karena perkara tersebut akan menjadi wasilah kepada masuk perkara yang haram. Menjadi wasilah perantara yang haram. Kemudian ada jual beli yang diharamkan karena sebab, ya, ta'abudiyah, merupakan sebab-sebab ibadah. Nah, ini akan dirincikan nanti berikutnya. Dan insya Allah kita akan menyebutkan di sini jual beli terlarang sesuai dengan waktu yang ada. Ya, kita akan menyebutkan macam-macam jual beli yang terlarang sesuai dengan kesempatan kita pada kesempatan kali ini. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Kita masuk yang pertama, jual beli yang terlarang karena perkara tersebut adalah perkara yang haram. Ya, jual beli barang tersebut adalah barang yang haram. Haram karena tidak dianggap harta secara syariat, ya, syariat tidak menganggapnya harta seperti alat musik, ya. Kemudian juga imma linajasatihi, bisa juga karena najis. Perkara tersebut sesuatu yang najis. Ya. Auli hurmatihi, karena satu yang haram, ya, dia karena keharamannya. Auli adamil intifa bihi, atau karena hal itu tidak bisa dimanfaatkan barang tersebut, tidak bermanfaat. Ya. Taib. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Nah, di antara jual beli yang terlarang, ya, karena sesuatu yang haram atau tidak dianggap harta, ya, adalah yang pertama tahrimu bai'il maitah. Diharamkan jual beli apa? Bangkai. Ya. Bangkai ini apa? Dalam definisi syariat
setiap hewan yang mati bukan karena disembelih secara syar'i. Nah, itu dia. Setiap hewan yang mati bukan karena disembelih. Bisa tertabrak, terjatuh, ya, ditanduk sama kawannya, ya, mati, ya, terjatuh, terhantam dan sejenisnya, ya, tercekik, dia mati bukan karena disembelih, maka statusnya menjadi bangkai. Walaupun masih baru mati, masih segar dagingnya misalnya, maka tetap haram. Hukumnya dalam syariat dihukumi bangkai. Maka kita tidak boleh jual beli bangkai. Ya, hewan yang mati bukan karena disembelih. Hal ini sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, berkata pada di Mekah ketika penaklukan kota Mekah, ya, Nabi SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, wal maitah, bangkai, wal khinzir, babi, wal asnam, dan berhala. Nah, ini jelas secara rinci Nabi SAW menyebutkan, ya, jual beli apa? Khamr, apa? Bangkai, babi, dan berhala. Nah, demikian. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitah. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan lemaknya, lemak dari bangkai tersebut. Jadi bukan dagingnya, lemak. Fa inna yutla biha sufun. Karena lemak dari bangkai tersebut, dari hewan tersebut bisa digunakan untuk mengecat sampan, perahu. Ya, intinya ada manfaat untuk perahu, untuk polesannya. Ya. Wa yudhanu bihal julud. Ya, bisa dijadikan minyak. Nah, demikian. Wa yustasbah bihan nas, bahkan bisa dijadikan lampu, minyak sebagai penerang, ya, untuk lampu zaman dulu, ya, pakai sumbu dan sejenisnya. Nah, bisa dari lemaknya itu. Faqala la huwa haram, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak, dia haram, tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahud, qatalallahu al-yahud, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumaha, sesungguhnya orang-orang Yahudi dahulu ketika Allah haramkan atas orang-orang Yahudi syuhum, lemak-lemak dari hewan, jamaluhu, mereka mencairkan lemak tersebut jadi mencair, jadi minyak, fa'akalu thamanah, dia jual, sehingga dia ngambil harga, ngambil keuntungan, mendapatkan keuntungan dari penjualan itu. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dan Al-Imam Ibnu Munzir juga menyebutkan ijma', ya, ijma' para ulama ala tahrimi bai'il maitah, ya, diharamkan jual beli bangkai. Al-maitah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang namanya bangkai itu, kata Syekhul Islam, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, ma zalat anhul hayah la bi zakatin syar'iyyah, ya, di mana, ya, tidak, ya, hewan yang tidak disembelih dengan sembelih syar'i, ya. Baik. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dalam bangkai juga adalah, yaitu sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Sesuatu anggota tubuh yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Maka potongan tersebut statusnya apa? Bangkai.
Misalnya sapi terpotong ekornya, boleh nggak kita makan? Tidak boleh kita makan, karena statusnya apa? Bangkai. Ya, taib. Baik itu tulang, baik itu tadi lemak, ya, urat-uratnya, ya, semuanya. Maka itu statusnya sebagai apa? Bangkai. Maka tidak boleh kita jual beli. Nabi SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa maitatun." Apa saja yang terpisah, yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka statusnya bangkai, potongan tadi. Maka nggak boleh dijual, tidak boleh dimakan. Nah demikian. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dari bangkai juga adalah semua hewan yang tidak dimakan. Maksudnya semua hewan yang haram dimakan, walaupun dia disembelih, maka statusnya tetap bangkai. Harimau misalnya, disembelih. Walaupun baca bismillah harimau mau dimakan, macan ya, bismillah, tetap apa? Statusnya bangkai. Makanya nggak boleh jual beli. Ya. Manfaatnya apa? Ya. Nah, seperti itu. Jadi ya termasuk juga ular, ya kan? Haram dimakan. Ya. Maka walaupun disembelih dia, maka statusnya bangkai. Nah, itu dia. Jadi bangkai itu bukan, kalau menurut kita bangkai itu sesuatu yang sudah bau, ya kan? Masuk hewan-hewan yang haram dimakan, maka hukumnya sama seperti bangkai, walaupun disembelih. Taib, itu dia. Kemudian berikutnya, untuk bangkai ada yang masih bisa kita manfaatkan, ya, yaitu apa? Bulu dari bangkai tersebut. Misalnya ada kambing, domba mati, maka bulunya, ya, kemudian tanduknya, ya, maka itu boleh untuk menjualnya kalau sekiranya ada yang mau membelinya. Jadi tidak termasuk yang itu, ya, bulunya dan tanduknya, ya. Nah demikian. Adapun dagingnya tidak boleh, ya, di bagian dalamnya. Taib. Ikhwani fi din a'azzanallahu wa iyyakum, dan ini merupakan mazhab jumhur. Wa jawazu bai'uha mazhabul jumhur. Mazhab jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkannya. Ya, jika memang ada. Kemudian untuk kulit. Nah, untuk kulit ada rinciannya. Kalau kulit itu sudah disamak, sudah dibersihkan lemak-lemaknya, ya, maka dia boleh dijual. Tapi bukan untuk dimakan, ya, selain untuk dimakan. Pemanfaatannya selain untuk dimakan. Kalau zaman dulu kulit itu bisa untuk tempat penampungan air, nah demikian. Kalau sekarang kan ya sudah bahan plastik macam atau aluminium macam-macam, ya kan. Kalau dahulu itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, tempat penampungan, bisa dijadikan untuk sepatu. Nah demikian. Jadi untuk kulit, jika sudah di double, ya, dibersihkan lemak-lemaknya, disamak kulitnya, ya, kemudian dihilangkan dan dibersihkan, tinggal kulit murni, ya, maka dia boleh dijual, ya, dari bangkai, ya. Kalau yang disembelih, ya, jangankan didabak, langsung dijual jadikan kikil ya bisa, ya kan, boleh dimakan. Itu jika memang sapi atau kambing tersebut murni disembelih. Ini yang kita cerita bangkai. Nah, jadi artinya masih bisa dimanfaatkan. Jika belum disamak, masih ada lemak-lemaknya di situ, cuma dikuliti gitu saja, nggak boleh. Ya, tidak boleh dijual. Nah, karena itu bisa dimanfaatkan, tapi selain untuk dimakan, itu dimakan nggak boleh. Nah, karena ya ad-dibagh, dibersihkan lemak-lemaknya, lemak-lemak dari kulit tersebut itu seperti, ya, apa namanya, bagaikan disembelih, artinya jadi suci kulit tersebut. Artinya boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan. Ya, tidak boleh untuk
dimakan. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya perkara jual beli yang diharamkan secara zatnya adalah jual beli khamr. Tadi sudah kita singgung ya, jual beli khamr. Dan ini nas dari Al-Qur'an. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, ya satu yang keji ya, min amali syaitan fajtanibuh, tinggalkan. Ya udah jelas ya. Nah, dan ini masuk semuanya. Khamr itu bukan hanya yang berbahan cair, semua yang memabukkan, yang menghilangkan akal, ya, seperti narkoba, kemudian ganja dan sejenisnya, yang memang dia khamr, membuat akal itu apa? Hilang akal. Nah demikian. Baik. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antaranya juga kita tidak boleh menjual inab, itu anggur, kepada orang yang ingin membuat khamr. Jual anggurnya boleh, tapi kita tahu si fulan ini memang dia tukang pembuat tua khamr gitu. Maka kita tidak boleh menjual kepadanya. Nah, dan tidak boleh bekerja di tempat yang memang di situ menjual apa? Khamr, duduk-duduk di tempat ya, di situ dijual apa? Khamr. Nah, Nabi SAW bersabda tentang hal itu, ya, Atani Jibril, Jibril pernah datang kepadaku dan berkata, faqala ya Muhammad, innallaha la'anal khamra. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat khamr, wa syaribaha, orang yang minumnya, wa asiraha, yang memerasnya, ya, wa mu'tasiraha, yang minta diperaskan atau minta dibuatkan, wa hamilaha, yang membawa, wal mahmulata ilaih, yang minta dibawakan kepadanya, yang pesan, wa ba'i'aha, yang beli, wa mubta'aha, ba'i'aha, yang penjual, wa mubta'aha, yang pembeli, wa saqiyaha, yang menuangkan, wa mustaqiha, yang minta dituangkan. Semuanya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahih ya, hadisun sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ada syawahid hadis-hadis yang menguatkannya. Nah, berikutnya saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita diharamkan jual beli asnam, yaitu apa tadi? Asnam, berhala, patung dan sejenisnya. Ya. Maka ini diharamkan. Taib. Sebagaimana perkataan ya Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-asnam ya jam'u sanam. Taib. Waqal jauhari huwal wathan, ya. Nah, maka musawwaran, yang dia berbentuk ya, berbentuk makhluk bernyawa, baik berbentuk apa namanya, berhala, sapi dan sejenisnya. Taib. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya kita dilarang jual beli babi. Ya, jadi sudah kita sebutkan hadisnya ya. Bahkan ini ijma' para ulama ya, bahwa jual beli babi diharamkan. Kemudian berikutnya jual beli anjing. Ya, Nabi SAW menyebutkan anna Nabiya SAW naha an samadil kalbi was sinnaur. Bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli, ya, Nabi SAW melarang mengambil ya saman, harga dari apa? Anjing dan kucing. Arti tidak boleh jual beli anjing dan kucing. As-sinnaur al-hirrah. Dan di sini saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak merincikan apakah anjing tersebut anjing yang terlatih untuk berburu ya,
ataupun tidak berburu atau menjaga perkebunan, tidak dirinci. Tidak boleh jual beli anjing secara mutlak, ya. Taib. Dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Taib. Kemudian saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda dari hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi." Nabi SAW melarang hasil penjualan dari anjing. Wa mahril baghi, hasil melacur, ya, hasil melacur. Wa hulwanil kahin, dan hasil dari praktek perdukunan. Nah, demikian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Ya, walaupun Al-Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah membolehkan jual beli anjing untuk apa? Berburu. Itu mereka membolehkan. Namun jumhur ulama ya melarangnya. Karena dalil yang dijadikan dalil Hanafiyah ya dengan hujjah yang lemah, ya. Demikian. Maka yang rajih dalam hal ini haram, tetap haram. Karena kuatnya dalil mereka, dalil jumhur ulama. Demikian. Kemudian, saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini peringatan bagi orang yang hendak memelihara anjing, ya. Nabi SAW mengatakan, "Man ittakhadha kalban illa kalba saydin aw masyiatin aw zar'in naqasa min ajrihi kullu yaumin naqasa min ajrihi kulla yaumin qirat." Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga hewan ternak atau pertanian, maka akan kurang darinya setiap hari satu qirat, ya, satu gunung pahala, ya. Maka saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, ya, selain pemanfaatannya selain untuk berburu, menjaga hewan ternak, untuk perkebunan, maka tidak boleh, ya. Kalau sekarang kan banyak untuk rumah, ya kan, orang mau bertamu malah disambut sama gonggongan anjing, ya. Nah, demikian. Baik. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang jual beli kucing, ya, para ulama berbeda pendapat. Namun jumhur ulama, jumhur ulama mengatakan membolehkan, ya. Namun sebagian ulama mengatakan haram. Dan ini yang dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Hazm dan juga Al-Imam Asy-Syaukani. Nah, di sini Anda bawakan fatwa Syekh Shalih Fauzan, ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan, bukan Syekh Shalih Fauzan, ya. Beliau menyebutkan bahwa yang tepat dalam hadis larangan jual beli kucing ini yang sahih, ya, adalah hadis yang melarang upah dari jual beli kucing, ya. Karena tidak ada dalil yang mengingkarinya, tidak ada dalil lain, cuman hanya hadis tadi itu. Nabi melarang dari upah penjualan anjing dan penjualan kucing, dan tidak ada dalil yang lain yang menentangnya. Maka tetap kita berpegang dengan dalil tadi. Tidak ada yang memalingkannya. Nah, demikian. Taib. Walaupun di antaranya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, ya, bahwa Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa larangan upah dari penjualan kucing ini, ya, maksudnya adalah tidak sampai haram, yaitu makruh. Nah, demikian. Namun, ya, yang rajih dalam hal ini wallahu ta'ala alam, ya, diharamkan. Nah, baik itu kucing rumah, kucing hutan, ya, kucing peliharaan dan yang lainnya. Karena kan kita kembali kepada dasar tadi juga. Pertama ada larangan ini, ya. Kemudian di antara syaratnya bermanfaat, bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Nah, demikian.
Tapi ya tadi tentang masalah kucing ini tidak lepas dari ikhtilaf ulama ya tentang hal ini ya. Taib. Namun yang rajih dalam hal ini masih kita berpegang kepada hadis tadi ya bahwasanya Nabi SAW melarang anna Nabiya SAW naha an samanil kalbi was sinnaur. Ya, ini hadis Roh Muslim, hadis sahih. Taib. Walaupun sebagai ulama ya mengatakan maksudnya bukan haram. Ya, padahal Nabi menyandingkan ya Nabi melarang dari harga upah penjualan anjing dan kucing, menyandingkan. Ya. Maka hukum asalnya ya sama. Kecuali ada dalil yang lain yang mengeluarkan, oh ini Nabi pernah atau Nabi membuat mengikrarkan, membenarkan adanya jual beli kucing misalnya. Nah demikian. Ikhwan fillah azinallah wa iyyakum. Kemudian dibolehkan jual beli ya al-bighal wal hamir. Bighal ini adalah percampuran antara kuda dengan keledai, hamir keledai. Ya, walaupun haram dimakan, maka boleh jual belinya. Karena apa? Bermanfaat untuk berkendara, ya, untuk ngangkut barang, tapi bukan untuk dimakan. Keledai jina itu nggak boleh dimakan, haram. Keledai jina. Nah demikian. Yang boleh keledai al-wahshi, ya, keledai yang apa namanya, yang liar. Kalau kita sekarang ini ya seperti zebra dan yang lainnya, yang dia yang liar di hutan. Adapun yang keledai yang hidup, ya, jadi keledai peliharaan yang jina, maka itu tidak boleh. Ada nas dari Nabi SAW. Namun jual belinya boleh karena ada manfaatnya, sekalipun haram untuk dimakan. Kemudian boleh juga jual beli al-fil. Apa al-fil? Apa? Ashabil fil. Apa? Gajah. Ya, karena ada manfaatnya, bisa membawa barang-barang yang berat. Nah demikian. Baik, bukan untuk dimakan. Kemudian berikutnya boleh juga jual beli burung apa namanya? As-saqar, burung yang untuk memangsa apa? Burung elang. Kalau memang tujuannya untuk memangsa, untuk berburu. Nah, seperti itu. Selain apa tadi? Kalb, ya, selain anjing. Kalau anjing ada nas dari Nabi, nggak boleh kita mengambil upah penjualan anjing. Selainnya yang untuk berburu boleh, seperti apa tadi? Elang. Kalau ada manfaatnya, ya, untuk berburu. Kalau nggak untuk berburu, berarti tidak ada kebutuhannya. Nah demikian. Kemudian boleh juga jual beli burung untuk hiasan, ya, burung kakak tua, burung macam-macam, ya, yang berwarna-warna itu, baik suaranya, jual beli burung boleh. Nah, jual beli ikan hias dan yang lainnya boleh. Nah, karena hukum asalnya apa? Boleh. Taib. Kemudian Lajnah Daimah atau lembaga fatwa Saudi Arabia mengatakan, berfatwa tidak bolehnya jual beli ular, ya, karena syarat, ya, di antara syarat yang wajib terpenuhi pada barang yang dijual belikan adalah bermanfaat dan mubah, ya. Nah demikian. Kemudian juga jual beli hewan yang memangsa, ya, hewan yang memangsa seperti mungkin apa namanya, serigala dan sejenisnya yang memiliki taring yang berbahaya, ya, mungkin kita sekarang ini harimau, ya kan, maka tidak boleh. Ini juga
yang difatwakan oleh lembaga fatwa Saudi Arabia juga melarang, karena ya pertama berbahaya dan tidak bisa dimanfaatkan. Nah demikian. Lima fihi min idha'atil mal, karena termasuk membuang-buang harta. Nah demikian. Ustaz saya suka Ustaz. Nah seperti itu. Maka tidak termasuk. Tidak dianggap. Nah demikian. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk poin berikutnya, di antara jual beli yang diharamkan secara zatnya adalah jual beli darah. Jual beli darah. Apakah itu darah kita tampung kemudian kita jual, atau termasuk yang sekarang ini jual darah ya dengan didonor, ya ini juga dilarang. Kalau kita memberi maka dibolehkan. Nah demikian, memberi untuk donor ya, taib, donor darah. An Abi Juhaifah anna Rasulullah sallam qol, dari Abi Juhaifah bahwasanya Rasulullah sallam, anna Rasulullah sallam, beliau mengatakan, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah melarang ansamanid dami. Rasulullah melarang upah hasil penjualan apa? Darah. Wasamanil kalbi, dan hasil penjualan ya upah hasil penjualan anjing. Wa kasbil baghi, hasil melacur ya, dari pelacur. Wala anil washimah wal mustawshimah wa akilar riba wa mukilahu wal musawwirin, ya. Dan Rasulullah SAW melaknat orang wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang makan riba dan yang memberi nasabah riba, wal musawwirin, dan orang-orang yang menggambar, orang-orang yang melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Taib. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dan ini ada ijma' ulama tentang haramnya jual beli darah. Nah, maka ya tidak boleh kita menjual darah kepada orang yang membutuhkan ya donor darah. Saya mau berikan kepadamu darah tapi bayar 500.000. Ya enggak boleh kita menjual darah itu. Ya. Keumuman dalam hadis Nabi. Nah, tapi boleh, walakin yazuz tabarru' lima fihi minal musawah, muwasah wa hifdzun nufus. Boleh kita tabarru', memberi secara cuma-cuma, dalam arti kita membantu. Karena ini bentuk kita menolong dan juga menjaga jiwa, apalagi dalam kondisi kritis butuh darah nih, boleh. Nah, tapi kalau menjualnya tidak boleh. Nah, tapi bagi kita yang butuh darah misalnya, ada keluarga kita butuh darah dan tidak ada yang memberi donor darah kecuali harus beli yang ada di rumah sakit, maka itu dibolehkan dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat. Kita tak berdosa, tapi apa? Yang menjual itu tetap berdosa. Nah demikian. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Karena ya dalam hadis juga disebutkan, innallaha idza harrama syai'an harrama samanah. Ya, apabila Allah telah mengharamkan sesuatu, Allah juga mengharamkan hasil penjualannya, sama. Kalau barang itu sudah haram, hasil penjualannya juga haram. Nah demikian. Kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di antara jual beli yang terlarang juga adalah jual beli dirabil fahli. Dirabil fahli itu kita punya kambing betina, kawan kita punya kambing jantan. Jadi minta untuk dikawinkan ya, agar kambing yang betina kita ya dikawinkan dengan kambing jantan milik kawan kita dan kita bayar. Itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Karena ada larangan dari Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, naha an asabil fahli, ya, Nabi melarang baik kuda, unta, kambing, ya. Maka jumhur ulama mengatakan haram. Ma'ul fahli yaitu artinya seperti jual beli mani hewan tadi. Ya, dan itu ya sesuatu yang tidak jelas, ya, banyak dan sedikitnya, jadi atau tidaknya, kan nggak jelas. Nah demikian. Maka tidak boleh menyewakan, oh ini ada kambing jantan saya sewakan untuk mengawini betina-betina yang milik
orang lain dengan dia satu hari misalnya 50.000 gitu, maka tidak boleh. Nah, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Dan yang rajih, walaupun sebagian ulama membolehkan, tapi yang rajih pendapat jumhur ulama ya, karena zahir dari nas tadi, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebabnya kenapa kata Al-Imam Hajar li'annahu ghairu mutaqawwam, karena mani dari hewan jantan tadi, kambing jantan itu nggak bisa dihargai, nggak bisa dijual, ya nggak bisa dianggap itu sesuatu harta. Wala ma'lum, juga tidak bisa diketahui secara pasti. Wala maqdur, tidak bisa dikadar takarannya berapa, ya. Jadi tidak jelas. Wala maqdur ala taslimihi, tidak bisa diserah terimakan. Nah demikian. Taib. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum. Akan tetapi jika dipinjamkan secara cuma-cuma, dia ada kawannya kambing betina, dia minta tolong untuk dikawinkan dengan kambing jantan milikmu. Ya sudah enggak apa-apa, dipinjamkan gitu saja tanpa upah, tanpa balasan apa-apa, boleh. Yang dilarang apa? Ya bayar jasanya ini, ya. Taib. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk poin kedua. Tadi kan jual beli yang terlarang karena apa? Karena barang itu atau sesuatu tersebut memang diharamkan, ya, zatnya atau nas dari Nabi. Nah sekarang kita masuk poin berikutnya, jual beli yang terlarang karena sebab tidak jelas, ketidakjelasan barang yang dijual. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Naha Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharar." Rasulullah SAW melarang jual beli hasah. Hasah itu kerikil, ya, dengan banyak model. Nanti kita akan sebutkan. Wa an bai'il gharar, dan Nabi melarang jual beli yang tidak jelas. Ya, jual beli yang tidak jelas. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum. Gharar itu artinya sesuatu yang tersembunyi, tidak jelas atau tidak mampu untuk diserah terimakan. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, majhulan ghairu ma'lum. Barang tersebut tidak nyata, tidak ada di hadapan kita. Ya, tidak ada bendanya. Ya, tidak bisa, ya, tidak diketahui, majhul. Saya jual kepadamu sapi. Mana sapinya? Ya, pokoknya di hutan. Di mana? Enggak tahu. Seperti itu. Jadi tidak diketahui di mana barang dagangan tersebut. Atau ma'juzan anhu ghairu maqdur alaih, atau tidak mampu diserah terimakan, seperti ya hewan yang ikan yang masih ada di kolam, burung yang masih ada terbang di udara. Nah demikian. Atau contohnya juga menjual permata yang masih ada di laut. Oh, kita sudah cek di laut ini banyak permata yang belum jelas. Kemudian menjual, kalau zaman dahulu, budak yang lari, atau hewan, menjual kambing atau sapi yang kabur. Saya jual kepadamu itu sapi yang kabur itu, saya jual kepadamu. Nah, itu juga tidak boleh karena tidak jelas, ya, bisa dapat bisa hilang. Nah demikian. Termasuk juga menjual pakaian dalam karung yang belum dilihat. Ini juga harus diketahui. Jual pakaian dalam karung. Pokoknya saya jual kepadamu ini, satu karung ini 500.000. Ya kayak mana, isinya kayak bagaimana? Ya untung-untungan lah Ustaz. Ya kalau pas dapat baju yang bagus, untung kita. Kalau bajunya pas jelek-jelek semua, rugi kita. Nah itu nggak boleh. Jual beli pakaian yang masih ada dalam karung, nggak kita lihat. Ya, nah demikian ukurannya,
bagus dan tidaknya. Atau kita jual makanan, menjual makanan yang masih ada dalam rumah, ya belum jelas. Pokoknya ada makanan di dalam rumah yang belum terbuka. Atau menjual ya menjual janin hewan yang belum dilahirkan. Ya jadi dia membeli apa? Janin yang masih dalam perut hewan. Nah, itu dia. Juga tidak boleh. Karena gharar, tidak jelas. Bisa lahir dalam keadaan ya sehat, bahkan bisa mati. Nah, demikian. Begitu juga tidak boleh jual beli ya buah-buahan yang belum berbuah atau masih pentil, masih belum layak untuk dimakan. Rambutan masih berbunga-bunga atau sudah mulai kecil-kecil, nah itu belum boleh. Karena akan ya bisa dia rontok, bisa dia berbuah. Ya belum jelas. Jadi kalau kita tahu akar permasalahannya atau dasar kenapa dilarang ya ini semua, karena adanya gharar, karena adanya ketidakjelasan barang yang dijual, maka bisa kita praktekkan nih. Kita lihat ya, termasuk juga jual beli ya ya buah-buahan tadi yang belum tampak, yang belum jelas, yang masih pentil. Tapi kalau jual beli buah-buahan yang sudah masak boleh ya. Nah, demikian. Yang sudah layak dimakan. Kemudian ya misalnya kita nampak ada rambutan satu pohon udah merah-merah semua. Kita beli nih 500.000, udah langsung diambil. Ya, boleh. Tapi kalau masih pentil, tunggu 2 bulan lagi, ada angin rontok, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya apa? Berselisih. Kan sudah saya bayar, tapi pohonnya apa? Tumbang. Nah, seperti itu. Taib. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Dan yang lainnya, intinya jual beli semacam itu jual beli yang terlarang, ya. Nah, tidak sah jual belinya. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Dan ketahui bahwasannya jika ketidakjelasannya sedikit maka dimaafkan, ya, dan itu tidak berpengaruh jika ya sedikit. Contohnya di sini apa? Ketidaktahuan kita tentang pondasi rumah. Kita mau beli rumah, pondasinya kita nggak tahu. Kalau kita bongkar, ya malah yang punya rumah, ya kan? Nah, maka dalam hal seperti ini dibolehkan. Taib. Kemudian juga boleh menyewakan rumah 1 bulan. 1 bulan itu bisa 30 kita Masehi 30 atau 31. Kalau Hijriah 29 atau 30, kan hanya beda 1 hari. Nah, jadi sedikit ya. Ketidakjelasan cuma sedikit. Tidak berpengaruh, ya. Nah, demikian. Kemudian juga tentang jual beli ikan yang masih ada dalam kolam. Kalau kolamnya dalam dan kita nggak tahu jumlahnya, itu nggak boleh. Tapi kalau kolamnya pendek, airnya jernih, nampak itu semua. Ya, memang yang biasanya kayak dipajak ya, kan nampak ikannya. Atau mungkin di rumah yang memang dangkal airnya nampak banyak, boleh kita langsung beli. Udah saya beli ini 1 juta, boleh. Karena nampak, jelas jadinya. Tapi kalau dalam, nggak bisa kita perkirakan, maka tidak boleh. Jadi karena tidak jelas. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Kenapa diharamkan jual beli gharar? Karena ini bentuk memakan harta orang lain dengan batil. Karena nanti kalau ada terjadi tidak jelas tadi, ya dia sudah bayar 1 juta, ternyata ikannya apa? Hanya sedikit, kan rugi, merasa tertipu dia. Nah, demikian. Taib. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Nah, tadi sudah kita singgung dalam hadis Nabi melarang jual beli hasah, jual beli kerikil. Maksudnya apa jual beli kerikil?
Apakah kita nggak boleh beli kerikil gitu? Enggak, ada maksudnya. Ya, maksudnya adalah para ulama memberikan penjelasan makna jual beli yang terlarang ini, jual beli hasoh, jual beli dengan metode kerikil, dengan beberapa penafsiran, penjelasan. Yang pertama, seseorang mengatakan, irmi bihadzil hasoh, lemparlah kerikil ini, fa'al ayyi thawbin waqa'at fahuwa laka bikaza. Maka mana saja baju atau barang dagangan yang terkena kerikil ini, yang terkena maka kamu wajib bayar 50.000. Jadi ada kerikil, kita lempar, mana yang terkena, kalau misalnya ada barang-barang itu kan, mana yang terkena barang, misalnya terkena ya baju yang mahal, ya bayar 50.000. Kalau yang dilempar pakai kerikil kena baju yang murah, tetap 50.000. Nah ini tidak boleh. Ini jual beli yang terlarang. Ini dia nama jual beli metode kerikil, ya, al-hasoh. Ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, huwa ayyabi'ahu min ardihi qadra man taha ilaihi rumyatul hasoh. Yaitu seseorang membeli tanah dengan cara melempar kerikil tadi sejauh, maka saya beli kepadamu tanah, sebidang tanah misalnya 100 juta dengan sejauh lemparan kerikil ini. Di mana kerikil ini berhenti, maka itulah apa panjang ataupun lebar yang saya beli. Nah, ini kan nggak jelas seperti itu. Untung-untungan. Nah, ada untung rugi. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, ada unsur perjudian, ya, untung rugi, menang kalah, ya. Kemudian penafsiran yang ketiga, huwa yaqbidu ala kafin min hasoh. Seseorang megang kerikil dalam telapak tangannya dan berkata, li bi'adadin ma kharaja fil qabdah min asy-syai' al-mubah. Maka aku, ya, menjadi milikku sejumlah apa yang keluar dalam dalam genggamanku. Kalau kerikilnya bisa, misalnya banyak ada 5, maka dapat 5 baju, ya, sejumlah kerikil yang dia genggam. Nah seperti itu. Atau ya dia mengatakan setiap kerikil yang saya genggam itu harganya, ya, setiap satu kerikil 1 dirham. Jadi kalau kita bisa memegang 10 kerikil berarti dapat 10 dirham. Kalau misalnya kita uangkan misalnya satu kerikil 10.000, ya. Jadi kalau kita bisa genggam misalnya 10 kerikil maka 100.000, ya, untuk membeli barang itu. Nah itu yang wajib kita bayar, ya, itu yang wajib kita bayar. Atau itu barang yang kita dapatkan 10 barang, ya, seperti itu. Intinya menggunakan metode kerikil dengan berbagai penjelasan tadi. Intinya sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Kemudian di antara jual beli yang terlarang juga adalah jual beli mulamasah wal munabazah. Ya, jual beli mulamasah dan jual beli munabazah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mulamasah wal munabazah fil bai'." Nabi SAW melarang jual beli mulamasah dan munabazah. Mulamasah itu apa? Mulamasah yaitu lamsur rajuli thawbal akhar biyadihi bil-lail awin nahar wala yuqallibuhu. Jadi seseorang memegang pakaian baik malam maupun siang, tapi tidak boleh dibalik-balik. Yang dipegang bayar 50.000. Kalau dia sudah ngambil ini, maka bayar 50.000. Nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh dibuka-buka. Jadi kan untung-untungan. Nah seperti itu, baik malam maupun siang. Kok malam udah jelas lagi gelap, ini pegang, itu wajib dibayar. Nggak boleh dibuka-buka, nggak boleh dilihat ukurannya. Nah seperti itu. Itu mula masah. Adapun munabazah, ya, jadi seseorang melemparkan pakaian kepada pembeli, penjual melemparkan pakaian kepada pembeli,
kepada pembeli ya, dan hal itu dilakukan tanpa melihat dan tanpa keridhaan. Jadi penjual mengambil barang yang dilemparkan, atau sebaliknya ya, pembeli memegang dalam keadaan tertutup matanya, memejamkan mata, baju mana saja yang dia pegang dan dilemparkan kepada penjual, maka itu yang wajib dia beli. Itu yang wajib dia beli. Mau ridho enggak ridho, bayar 50.000. Nah, ini semua ya termasuk jual beli yang terlarang. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Ya, masih banyak sebenarnya jual beli yang terlarang. Ya, barangkali kita cukupkan sampai di sini dulu jual beli yang terlarang. Insyaallah jika ada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan ya tentang masih berkaitan dengan jual beli yang terlarang. Demikian, jika ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum. Ya. Apa hukumnya menjual madu yang ditambahkan ke dalamnya bisa kalajengking dengan keyakinan mengandung obat gitu, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi madu plus bisa kalajengking gitu, Ustaz ya. Yang kedua, pernah terjadi di depan saya seekor ayam yang ditabrak kereta, kemudian ayamnya mengalami sakaratul maut gitu kan. Buru-buru oleh yang punyanya segera dipotong, disembelih. Nggak lama setelah itu mati gitu. Nah, cuman kan kita nggak tahu ini matinya karena diterpotongnya itu atau karena ketabraknya itu. Bagaimana hukum memakan ayam yang seperti itu? Ya. Terima kasih, Ustaz. Taib. Ya, Nabi SAW melarang kita berobat dengan sesuatu yang haram, ya. Ya, dan kita diperintah untuk berobat dengan sesuatu yang halal. Nah, maka kita ya madu halal, namun kalajengking di sini. Maka tentunya kalajengking termasuk bagian dari hasyarat. Ya, dari hasyarat. Ya. Kalau apalagi ini cuma untuk ini untuk membuat ini ya untuk tujuan berobat saja, ya untuk tujuan berobat itu tidak boleh gitu kan, perkara yang sesuatu yang haram ya, karena tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali untuk ada sesuatu yang ada obatnya dari yang halal, maka tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram. Adapun ini tujuannya apa dia Pak? Untuk obat ya. Jadi dari sisi itu pertama tidak boleh kita berobat dengan sesuatu yang haram, dan kita katakan juga tadi bahwa hukum asalnya sesuatu yang haram, maka jika Allah sudah mengharamkan sesuatu maka diharamkan juga samanah, ya, diharamkan juga harga hasil penjualannya. Madu halal yang serangganya haram, untuk obat juga haram, maka bercampur di sini, maka wallahu ta'ala alam lebih baik kita meninggalkannya. Nah, demikian. Apalagi ini dikonsumsi kan, nah seperti itu. Serangga tadi yang dibolehkan ada manfaatnya untuk pakan burung misalnya, nah seperti itu. Adapun dikonsumsi ini lebih lagi ada hukumnya, ya tidak boleh kita makan al-hasyarat. Nah, wallahu ta'ala. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Kemudian tadi apa? Yang kedua? Ayam. Nah, jika kita yakin ya bahwa ayam itu mati karena sembelihan kita, maka silakan dimakan. Tapi kalau ragu, masih kita sembelih, udah mati dia. Ragu ini karena sembelihan atau tidak? Jika ragu tinggalkan. Ya, karena hukum dibangun di atas keyakinan. Jadi kalau kita yakin dia itu pada saat ditabrak tidak langsung masih bertahan hidup lah gitu. Dan kita yakin mati karena disembelih, ya biasanya kan kalau setelah disembelih itu nggak langsung mati kan, butuh dia kalau ayam mengepakkan sayapnya baru gitu. Tapi kalau masih kita baru potong,
udah lemes. Berarti ada indikasi, berarti ini kita ragu nih. Masih dipotong langsung mati. Ketika kita ragu, kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi memang hewan-hewan yang tertabrak, terjatuh, kalau masih sempat disembelih, maka dia halal dimakan. Tapi dengan keyakinan. Keyakinan tadi apa? Kalau sapi kita tahu berapa jarak dia mati dari disembelih itu. Ya, butuh waktu ketika disembelih itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi ini dibangun di atas keyakinan. Demikian barangkali yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kekurangan dalam penyampaian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.